Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bertemu kembali jalan-jalan ke Pulau Bali. Jangan lupa mengajak teman. Kita bertemu kembali dengan sukacita. Mari kita sambut firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 58 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya bacakan untuk kita sekalian. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan, akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita ditanya siapakah orang yang saleh di muka bumi ini, atau orang yang bagaimanakah orang yang bisa dikatakan sebagai orang yang saleh di muka bumi ini, mungkin kita menjawab adalah orang yang rajin pergi ke gereja, atau orang yang selalu disiplin untuk berdoa dan rutin untuk berpuasa. Ya, dalam satu sisi kita bisa katakan bahwa itu bisa menjadi indikasi sebagai orang yang saleh di muka bumi ini. Namun apakah itu menjadi indikasi yang cukup? Tentu jawabannya tidak. Belum cukup hanya sebatas itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dikatakan oleh nats firman Tuhan ini adalah sesuatu dakwaan bagi umat Allah dan dorongan bagi orang-orang Israel yang sejati. Firman Tuhan ini melahirkan sebuah pertanyaan. Dalam situasi yang bagaimana dia disampaikan? Maka kita bisa tahu, bisa kita lihat bahwa firman Tuhan ini dituliskan dalam situasi ketika bangsa Israel baru tiba di tanah perjanjian, tanah Kanaan, dan pasca mereka keluar dari tanah penjajahan atau perbudakan Babylon. Di tengah situasi yang seperti itu, ada orang-orang yang merasa dirinya paling benar. Ada juga orang-orang yang merasa bahwa peribadahannya, bahwa apa yang ia jalankan, ritual-ritual yang ia lakukan, sudahlah menjadi ritual yang sangat dianggap paling benar di hadapan sesama. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukan itu.
Bukan ritualitas agama itu yang diharapkan oleh Allah. Sebagaimana yang disampaikan di ayat yang ke-6, sebelum nats firman Tuhan itu, bukan berpuasa yang kukehendaki. Yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk itu, dan seterusnya. Sehingga apa yang dikatakan dalam nats firman Tuhan ini, yang dikehendaki oleh Tuhan ialah tindakan yang adil, yang penuh dengan belas kasihan, jauh dari segala penipuan, jauh dari segala ketidakadilan. Sesungguhnya penipuan maupun ketidakadilan acap kali terjadi dalam kehidupan manusia. Karena apa? Karena perasaan diri paling benar. Sehingga orang yang merasa dirinya paling benar akan merasa mempunyai hak untuk menghakimi, untuk memojokkan, dan sekaligus untuk mendakwa orang lain dengan menunjuk-nunjuk dengan jari telunjuknya dan menyampaikan keputusan-keputusan yang tidak benar. Orang yang merasa diri paling benar sering sekali lupa bahwa orang lain juga punya jari telunjuk. Saudara yang terkasih, hal yang kedua yang disampaikan oleh firman Tuhan ini beranjak dari situasi yang kedua juga. Situasi yang kedua yang ditemukan dalam latar belakang nats firman Tuhan ini adalah adanya ketimpangan sosial ekonomi. Sebahagian sangat mapan, tetapi sebahagian kesusahan, walaupun hanya sekedar untuk makan. Sehingga terjadilah apa yang dikatakan oleh istilah orang miskin menjadi makan makanan orang kaya. Orang miskin akan menjadi bahan bulian orang yang kaya. Mereka melakukan pinjaman-pinjaman dengan bunga yang sangat tidak berbelas kasihan. Dan dalam konteks inilah Yesaya mengatakan untuk melepaskan kuk itu, melepaskan beban itu, melepaskan penindasan itu dengan mengasihi orang yang lapar. Bukan hanya mengasihani, memuaskan yang tertindas. Itulah persembahan ibadah yang sejati yang diinginkan oleh Allah. Persembahan yang penuh dengan belas kasihan yang tulus. Lebih dari sekedar persembahan ritualitas semata. Sehingga kesanalah kepada orang-orang itulah, orang-orang yang menjalankan ibadah yang sejati itulah, Allah senantiasa mencurahkan berkat-berkatnya. Sebagaimana yang disampaikan di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 nats firman Tuhan ini. Orang yang hidup dalam persembahan ibadah yang sejati akan senantiasa berlimpah kepuasan, ucapan syukur dalam diri mereka. Ada tuntunan dalam perjalanan kehidupan mereka, jauh dari kekecewaan dan jauh dari tindakan dan sikap yang mengecewakan. Kehadiran mereka akan mendapatkan pemulihan sekaligus mendapatkan jaminan akan masa depan, dan mereka menjadi berkat bagi sesama. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tepatlah apa yang dikatakan oleh nats firman Tuhan dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 ini. Engkau akan membangun reruntuhan, engkau akan menjadi berkat. Sehingga tepatlah juga apa yang dikatakan oleh istilah kebahagiaan yang sesungguhnya ditemukan bukan pada saat kita menerima. Kesalehan yang sesungguhnya akan ditunjukkan bukan pada saat kita menerima, melainkan pada saat kita memberi. Pada saat kita menjadi berarti, menjadi bermakna, menjadi berkat bagi
sesama. Saudara yang terkasih, hal yang ketiga yang disampaikan oleh nats firman Tuhan ini, selain memberi diri untuk menjadi berkat bagi sesama, firman Tuhan ini juga menekankan bagi orang percaya untuk menghormati hari yang ditetapkan oleh Allah sebagai hari Sabat. Itu artinya kita menghormati Sabat dengan mengutamakan kepentingan Allah dibandingkan dengan kepentingan kita sendiri. Dibandingkan dengan kepentingan orang lain, kita memprioritaskan, menomorsatukan, dan mengkhususkan waktu dan diri kita bagi penyembahan, bagi peribadahan kita untuk Allah itu sendiri. Sehingga dari peribadahan yang seperti itulah kita mendapatkan penghiburan, kita mendapatkan kehormatan, dan kita mendapatkan keuntungan. Pekerjaan itu sendiri, peribadahan itu sendiri akan menjadi upah, sekaligus memampukan kita mengatasi, menghadapi persoalan dan kekejaman dunia yang senantiasa kita hadapi. Kita akan mendapatkan pegangan dan jaminan dari Allah itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tepatlah apa yang diterjemahkan lewat syair lagu penambahan Kidung Jemaat nomor 264. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, persembahan jujur dan tulus bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beli monza di pajak melati, belanja sepatu di toko Sujuya. Marilah kita persembahkan ibadah yang sejati bagi kemuliaan Tuhan dan sukacita bagi kita umat manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Horas.